Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru tahun 2023 terkait dengan aturan terbaru penempatan P1, P2, P3, P4 Guru 2023, urutan prioritas penempatan P2, P3, P4 siap-siap November 2023. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Di sini ada informasi terbaru dari Kemenpan RB terkait urutan prioritas penempatan atau aturan penempatan untuk guru honorer termasuk P1, P2, P3 dan pelamar umum. Oke, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung saja gaskan ke videonya teman-teman ya, seperti itu. Oke, di sini teman-teman diperhatikan ya secara seksama bahwa untuk mekanisme seleksi menggunakan CAT untuk P2 dan P3 ada 3 hal yang teman-teman harus perhatikan, yaitu seleksi catnya, materinya, kemudian bagaimana penentuan kelulusannya ya, dan untuk seleksi wawancara. Jadi untuk seleksi cat P2 dan P3 ya teman-teman, materi kompetensinya itu merujuk pada standar kompetensi guru, kemudian kinerja guru sesuai dengan peraturan yang berlaku. Artinya apa? Itu untuk tes cat kompetensi untuk P2 dan P3 itu adalah SJT teman-teman ya, untuk kompetensi teknisnya, seperti itu kira-kira. Nah setelah itu akan ada tes wawancara juga. Tes wawancara ini sudah terjawab juga, itu berbasis cat BKN, seperti itu kira-kira teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Kemudian kita lanjut lagi. Nah teman-teman, kalau kalian perhatikan Kemenpan RB nomor 649, di sini nanti ya teman-teman di diktum kedua ya, ada kriteria pelamar pada kebutuhan khusus. Nah diprioritaskan itu yang pertama itu teman-teman adalah pelamar prioritas, kemudian ex tenaga honorer kategori 2 atau kita kenal dengan P2, guru non aparatur sipil negara non ASN di sekolah negeri atau kita katakan P3. Ini adalah kriteria pelamar pada kebutuhan khusus. Kalau dikatakan pelamar prioritas berarti dia adalah P1 teman-teman ya. Jadi yang diurutkan dulu untuk mendapatkan penempatan adalah P1, P2 dan pelamar prioritas 3. Seperti itu ya. Ini diperjelas di diktum kedua teman-teman ya, Kemenpan RB nomor 649, seperti itu kira-kira ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi teman-teman sekalian. Nah kemudian berikutnya di sini teman-teman bisa lihat tuh diktum ke-12 ya, ini sama dengan diktum kedua tadi. Kita langsung pindah saja teman-teman ya di area sini. Oke ya, untuk diktum ke-31 ini yang menjadi salah satu penentu kelulusan bagi P2 P3 teman-teman ya. Yang mana untuk diktum ke-31 pelamar pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar, seperti itu ya. Jadi logikanya seperti itu ya, pelamar pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar. Nah intinya seperti itu, kalian harus pahami ya. Jadi di sini untuk P2 dan P3 itu tidak dikenakan nilai ambang batas, tidak berdasarkan passing grade untuk penentu kelulusannya, tapi penentu kelulusannya itu berdasarkan peringkat terbaik atau ranking nilai tertinggi teman-teman ya. Kemudian untuk diktum ke-32 ini untuk pelamar umum. Nah untuk penentu kelulusannya pelamar umum itu wajib untuk memenuhi nilai ambang batas. Jadi ini yang menjadi salah satu nilai plus ya untuk pelamar prioritas 2 dan 3 ya, karena penentuan kelulusannya itu hanya berperingkat terbaik teman-teman ya, tanpa melihat nilai ambang batas lagi, seperti itu kira-kira. Kemudian kita lanjut lagi teman-teman sekalian. Nah jadi di sini beberapa penentunya adalah P2 dan P3 mengikuti tes cat BKN setelah berhasil resume di SSCASN. Nah kemudian kita lanjut lagi penentu kelulusan P2 dan P3. Yang kedua adalah P2 P3 mengikuti tes cat BKN
bukan tes observasi tetapi materi soal kompetensi teknisnya terkait materi pembelajaran dan tupoksi guru, atau kita kenal dengan istilah SJT, situasi ya kerja, situasi penilaian kerja sederhana, atau observasi penilaian diri sendiri. Ini sesuai dengan dikatakan oleh Prof Nunuk kemarin teman-teman ya, seperti itu. Kemudian lanjut lagi teman-teman sekalian, di sini kalau kita perhatikan ya, kemudahan untuk P2 dan P3 adalah penentuan kelulusan tidak menggunakan passing grade. Jadi ini betul-betul menggunakan nilai tertinggi. Kalau misalkan anggaplah sekolah ada formasi 1, P3-nya ada 3 misalkan, yang satu dapat 130, 120, 110. Jadi yang berhak untuk mengisi formasi adalah yang mendapatkan nilai tertinggi teman-teman ya. Karena penentuan kelulusan itu tidak menggunakan passing grade tapi berdasarkan nilai ranking tertinggi dan ketersediaan formasi. Seperti itu ya. Kemudian di sini kalau kita perhatikan penentuan kelulusan berdasarkan sistem ranking nilai tertinggi itu berdasarkan ketersediaan formasi. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Itu yang wajib teman-teman pahami terkait dengan penentuan kelulusan, itu berdasarkan sistem ranking nilai tertinggi dan berdasarkan ketersediaan formasi. Seperti itu ya. Oke, jadi nilai ranking tertinggi, tapi kalau Bapak Ibu mendapatkan nilai ranking tertinggi kemudian tidak ada formasi, ya sama saja bohong sih teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini adalah pengumuman resmi dari Kemenpan RB teman-teman ya, terkait nilai ambang batas seleksi kompetensi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2023. Yang mana kalau kita perhatikan di sini teman-teman ya, untuk seleksi kompetensi teknis manajer sosiokultural, khusus untuk kompetensi teknisnya untuk P2 dan P3 itu bersifat SJT atau situasi penilaian kerja nyata teman-teman ya, kerja sederhana, yang mana untuk bobot nilainya P2 dan P3 itu tidak ada istilah benar salah ya, sedangkan kalau pelamar umum ada istilah benar salah. Kemudian selain tidak ada passing grade, selebihnya untuk kompetensi manajerial, sosiokultural, wawancara itu sama saja antara P2, P3 dan pelamar umum teman-teman ya. Seperti itu kira-kira, itu yang wajib teman-teman pahami. Kemudian ini adalah contoh kriteria soal seleksi kompetensi teknis teman-teman ya, jabatan fungsional guru. Kompetensi teknis itu penilaian meliputi penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan, yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Kemudian untuk kompetensi sosiokultural teman-teman ya, itu materinya yang dipelajari adalah kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap pentingnya persatuan, dan yang berikutnya adalah empati. Kemudian teman-teman ya, untuk kompetensi manajerial, penilaian meliputi komitmen, kemampuan dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur melalui kompetensi integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain. Kemudian mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Kemudian untuk wawancara, nah ini wawancara yang masih kita mencari contoh-contoh soalnya. Untuk wawancara itu teman-teman perhatikan di sini, menggali informasi non kognitif untuk menilai integritas dan moralitas meliputi beberapa aspek, yaitu kejujuran, komitmen, keadilan, etika dan kepatuhan teman-teman ya. Seperti itu kira-kira. Kemudian lanjut lagi teman-teman ya. Nah, ini adalah contoh kriteria pelamar ya. Jadi ada formasi khusus, kemudian formasi umum ya. Formasi khusus termasuk P1, P2, P3. Formasi umum termasuk lulusan PPG dan guru non ASN ya, yang tidak lolos PG dan negeri masa kerja di bawah 3 tahun. Nah, inilah yang ditunggu-tunggu teman-teman, pengisian formasi P3K jabatan fungsional guru. Untuk formasi khusus, penentu kelulusan itu adalah nilai kelulusan tahun 2021 untuk P1. Kemudian untuk P2 dan P3 kelulusan berdasarkan peringkat terbaik tanpa nilai ambang batas. Jadi kabar baiknya untuk P2 dan P3, penentu kelulusannya untuk tes CAT BKN itu tidak ada nilai ambang batas. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.